Tapi kan kita ketahui bahwasanya banyak itu TV dan radio ini kan pemiliknya itu adalah berafiliasi dengan salah satu paslon nih. Apakah mereka menjaga netralitas atau memang ada keberpihakan itu? Ya, terkait keberpihakan media, yang penting bagi KPI adalah kita tidak bisa menafikan bahwa beberapa lembaga penyiaran itu pemiliknya berafiliasi dengan Paslon tertentu. politik tertentu. Dan tentunya regulasi yang kita buat, kita sampaikan bahwa yang penting bagi kami, lembaga penyiaran bersangkutan tetap memberikan porsi yang sama. Keberimbangan, netralitas. Dan kami sampaikan bahwa regulasi ini harus dipatuhi siapapun pemilik lembaga penyiaran. Karena kita tidak bisa menafikan faktanya hari ini ada lembaga penyiaran yang secara pemiliknya memiliki afiliasi dengan Ya, politik tertentu. pasti mereka akan menyiarkan lebih banyak porsinya buat paslon mereka itu biasanya. Ya, sejauh Untuk pemantauan kampanyenya kan? Ya, terkait pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye memang ada regulasi yang diatur. Selain regulasi melalui regulasi kepenyiaran, kita juga terkait pemilu ada regulasi terkait kepemiluan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Dan dalam membuat aturan, memang KPI tidak berjalan sendiri terkait pengawasan pemilu, tapi kita ini ada gugus tugas yang melibatkan ada KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers dalam rangka pengawasan pemilu 2024 agar benar-benar pemilu ini berjalan dengan baik di layar kaca maupun di siaran radio. Karena bagi kami informasi yang berimbang baik terkait pelaksanaan pemilu itu sendiri dan kesempatan peserta pemilu di layar kaca, di radio juga diberikan kesempatan yang sama. Karena setiap regulasi apapun kita sampaikan ke lembaga penyiarannya dan juga kepada peserta pemilunya. Jadi sama-sama tahu ini peserta pemilu yang baik paslon maupun partai politik dan juga lembaga penyiarannya sama-sama tahu regulasi yang harus dipatuhi. Kemarin kalau salah memang dari 4 lembaga negara lembaga seperti KPU, Bawaslu, Dewan Pers sama KPI sendiri kan membuat surat keputusan bersama Iya, betul. untuk mengawasi pelaksanaan pemilu itu. Nah, efektif nggak itu? Apakah memang hanya sekedar dibuat saja atau memang efektif bisa ngawasin pemilu yang berjalan dengan netral apa tidak itu? Ya, sejauh ini SKB yang kita sepakati bersama di 4 lembaga itu kan memang awalnya kita lakukan karena melihat banyaknya iklan politik yang sudah tayang sebelum masa kampanye. Akhirnya kita berembuk nih 4 lembaga. Sempat memberikan teguran-teguran? Kita memberikan teguran lembaga penyiaran yang telah menggunakan frekuensinya untuk kepentingan pribadi pemilik TV dan kelompoknya. Kita memberikan sanksi kepada lembaga penyiarannya karena nggak bisa itu dilakukan. Nah, terkait SKB ini kan berjalan di tengah-tengah proses iklan sosialisasi itu dilakukan. Apa saja yang boleh dan tidak. Nah, akhirnya kita sepakati 4 lembaga bahwa di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari saat ketika proses iklan di media massa dan media elektronik dilakukan, maka aturan harus dipatuhi. Misalnya kalau paslon peserta pemilu beriklan di lembaga penyiaran, maksimal spotnya adalah 10. 30 detik untuk di TV, 10 spot per spot 60 detik untuk di radio. Dan ini sudah kita, dan alhamdulillah lembaga penyiaran sudah mengikuti regulasi itu. Tidak sempat terjadi pelanggaran nggak waktu itu? Mungkin kita dari pemantauan yang kami lakukan selama tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, hitungan yang kami terima iklan yang sesuai dengan jumlah yang menjadi kesepakatan regulasi. Jadi tidak ada lebih. Jadi maksimal 10. Karena 10 itu hitungannya seperti apa? Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi misalnya ada paslon, dalam ini paslon capres-cawapres, ya maksimal 10 di TV A. Di TV B juga maksimal 10, TV C 10. Begitu juga peserta pemilu. Ini yang kemarin jadi perdebatan adalah misalnya partai A, calegnya kan banyak. Apakah per caleg 10, partai enggak? Kita menerima informasi dari KPU selaku penyelenggara menyampaikan bahwa kalau partai dan caleg itu dihitung sama. Dianggap satu bagian. Misalnya partai A gitu ya, partai pisang dan calegnya, jadi ya 10 maksimal. Wah, itu kurang juga dong, kalau calegnya banyak kan nggak kebagian ya. Nah,
Nah itu termasuk apa ya? Ini menjadi PR nanti ke depan. Ini kan hal-hal kayak gini kan untuk menjadi masukan ke depan regulasi yang harus dibuat oleh penyelenggara pemilu bahwa untuk memberi kesempatan yang sama bagi peserta, misalnya ya mungkin partainya satu tapi calegnya lebih dari 10 itu kan nggak kebagian. Calegnya dikit, calegnya banyak kan mungkin harus ada. Nah ini menjadi catatan kami untuk ke depan agar nanti bagaimana pembuatan regulasi terkait kepemiluan, KPI juga dilibatkan dalam hal-hal kayak gini bahwa seperti regulasi yang dibuat untuk 2024 itu kan berdasarkan pengalaman 2019, 2014. Nah pengalaman 2024 ini bisa menjadi acuan, jadi semacam perbaikan regulasi ke depan, perbaikan ke depan agar kesempatan yang sama diberikan kepada peserta pemilu, paslon untuk di pemilu-pemilu yang akan datang.